Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas hari ini guna melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran spreadsheet. Pekan lalu kalian telah mempelajari tentang fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Tentunya kalian sudah bisa memahami dan mempraktekkan tentang bagaimana pengoperasian fungsi sum dan fungsi sum if dalam Microsoft Excel. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi statistik ini ya gunanya juga untuk menghitung data dengan cepat di dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi statistik ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan yang lainnya. Nah, ini adalah 6 fungsi di dalam fungsi statistik itu ya. Ada fungsi average ya, ada fungsi max, ada fungsi min, ada fungsi count, ada fungsi count A, dan ada fungsi count if ya. Nah, jadi sebentar saya akan mengajarkannya ya langsung di aplikasi Microsoft Excel ya setelah pembahasan materi ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, untuk yang pertama ya fungsi statistik yang pertama itu adalah fungsi average ya. Apa itu fungsi average dan apa fungsinya? Nah, ini. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range ya. Nah, jadi ada beberapa kumpulan nilai ya ataukah angka yang nantinya kita akan cari tahu berapa rata-ratanya. Nah, inilah fungsi average untuk menjawab soal itu. Nah, rumusnya ini ya ada sama dengan di sini ya. Setiap rumus formula itu harus dimulai dengan simbol sama dengan kemudian rumus average ya dalam kurun range data ya. Data apa saja yang akan dirata-ratakan. Nah, itu rumusnya. Kemudian contohnya ini, contohnya ya. Ini ada tabel ya, bentuk lembar kerja Microsoft Excel. Kita mau cari rata-rata dari ketiga nilai ini. Nah, gunanya caranya yaitu ketik sama dengan kemudian average ya. Nah, kemudian ini dia terletak di sel mana ya, di kolom mana, kemudian baris mana. Nah, itu. Sebentar saya akan praktekkan sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi yang kedua yaitu fungsi max. Nah, fungsi max ini digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range ya. Jadi dari beberapa kumpulan data kita akan mencari tahu ya nilai tertinggi itu nilai apa. Data yang tertinggi itu data apa ya. Nah, rumusnya ini sama dengan max dalam kurun range data tutup kurun enter ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, ini contohnya ya. Tadi ya ini di sini ya kita mau cari masing-masing nilai tertinggi untuk IPA, nilai tertinggi untuk IPS, nilai KKPI yang tertinggi dan nilai rata-rata yang tertinggi. Ya, siapa yang mendapatkannya? Nah, ini ya contohnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah fungsi min. Nah, untuk fungsi min ini digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Ya, jadi kebalikan tadi dari fungsi max. Kalau fungsi max dia mencari nilai tertinggi, kalau ini mencari nilai terendah. Nah, rumusnya itu sama dengan min dalam kurun range data tutup kurun enter ya. Nah, contohnya ini tadi ya kita mencari masing-masing nilai terendah dari nilai
IPA, IPS, KKPI, ya. Kemudian rata-ratanya kita akan mencari masing-masing siapa yang mendapatkan nilai terendah. Ya, ini langsung kita input ini dia input sama dengan min dalam kurung D2 ya. Karena dia terletak di kolom D ya, baris kedua. Nah, sampai ini ya. D6 tutup kurung enter. Kita langsung dapat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi count ya. Digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik angka yang ada di dalam sebuah range. Nah, jadi gunanya ini pun fungsi count ini untuk mencari jumlah banyaknya data ya. Nah, contohnya nilai IPA berapa banyak datanya itu tentunya 5. Nah, untuk mencari secara cepat itu gunakan rumus count ya. Ini contohnya. Nah, itu. Contohnya ya sama dengan count dalam kurung D2 sampai dengan D6 tutup kurung enter. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi count A. Nah, apa bedanya dengan count? Nah, kalau fungsi count A itu digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka, numerik dan huruf ya. Nah, jadi ini hampir sama dengan count ya. Kalau count A itu menghitung ya jumlah sel-sel yang berisi data angka dan numerik yang ada di dalam sebuah kolom ya. Pokoknya semua itu akan dihitung. Seperti itu. Nah, ini contoh count A sama dengan range data ya. Balas kurung enter. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini kita mau menceritakan ada satu kolom apa lagi? Satu bagian ya di mana terdiri dari 6. Nah, ini count ya. Rumusnya digunakan count sama dengan count A J2 sampai dengan J7. Ya, ini diambil mulai dari sini. Enter, kita akan mendapatkan jumlahnya. Selanjutnya kita melangkah ke fungsi yang terakhir dalam fungsi statistik, yaitu fungsi COUNTIF. Nah, COUNTIF ini ya fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Ya. Nah, jadi bedanya ini dengan count A dengan count ya. Kalau COUNTIF itu hanya mencari yang apalagi data-data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, ini rumusnya sama dengan COUNTIF dalam kurung range kriteria ya tutup kurung. Contohnya ini. Nah, contohnya biasa ada siswa ya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita mau tahu berapa laki-laki dan perempuan. Nah, rumus tercepatnya untuk mencari itu adalah ini. Ya, sama dengan COUNTIF dalam kurung M2 ya sampai dengan M7, kemudian kita mau mencari M2 untuk laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi singkat tentang fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, bagi yang memiliki laptop sudah bisa membuka lembar kerjanya ya, tentunya dengan membuka aplikasi Office Microsoft Office Excel ya. Sebentar disimak baik-baik karena Bapak akan berikan cara mengoperasikan ya fungsi statistik ya di dalam sebuah data yang ada di Microsoft Excel. Oke, di layar kalian telah tampil lembar kerja Microsoft Excel saya. Ya, semoga bagi kalian yang punya laptop dan notebook bisa ataukah sudah tampil juga lembar kerjanya ya untuk sebentar setelah kalian menyimak caranya ya kalian bisa langsung mempraktekkan dan mengulanginya hingga mahir, dan bagi yang belum bisa disimak baik-baik ya, diulang-ulang sampai kalian paham ya caranya. Nah, ini ya gambaran sebuah data yang belum lengkap ya, data tentang hasil penilaian tengah semester 10 akuntansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2020-2021.
Nah, di sini ada beberapa kolom yang masih kosong ya. Ada kolom jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah siswa yang ikut, dan sebagainya. Nah, sebentar kita akan menggunakan fungsi statistik dalam eh, apa menyelesaikan ya bagian yang kosong ya. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama kolom jumlah. Nah, ini kolom jumlah kita akan tahu berapa jumlahnya eh, nilainya masing-masing ya, nilai teori dan praktek. Nah, caranya untuk mengetahui jumlahnya kita harus menggunakan fungsi yang pernah kita pelajari pekan lalu, yaitu fungsi sum ya, atau penjumlahan. Nah, caranya tentu ya letakkan pointer kita ya pada sel berapa, ini jumlah sel F7 ya. Ini perhatikan yang orange. Ya, kalau kita langsung tempatkan di sini langsung bagian baris dan kolomnya itu langsung berwarna hijau. Dia berada di kolom F baris 7. Nah, silakan diketik di situ sama dengan ya, sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya sum, kemudian blok ya nilai teori dengan nilai praktik karena kita mau cari tahu, kemudian enter. Nah, begitu seterusnya juga ya. Ini untuk Leoni ya sama dengan sum, kemudian blok nilai teori dan nilai praktek ya. Nah, kemudian enter. Cara cepatnya itu langsung tempatkan di kursor yang pertama tadi, kemudian di ujung pinggir kanan bawah sini. Ya, kalau sudah berubah tanda tambah yang hitam itu, ini kan putih ya, putih tebal. Nah, kalau mau cara cepat ini, tempatkan di sini sampai berubah warna hitam tipis ya, kemudian tarik turun. Nah, ya sudah tampil secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi statistik. Yang pertama itulah fungsi average. Jadi, untuk mencari rata-ratanya, kita harus menggunakan fungsi average. Ya, caranya yaitu kita tempatkan di pointer, letakkan pointer pada sel tempat rata-rata itu, ya, dia berada di G7. Nah, kemudian diketik di situ sama dengan, kemudian average, ya. Nah, klik 2 kali. Kemudian ini lagi ya nilai teori dengan nilai praktek yang ya acara anunya dulu. Ini teori nilai 90 dia terletak di D7. Nah, langsung D7 di sini ya. D7. D7, kemudian nilai praktek dia berada di E7. Ya, kalau secara lambatnya ini. Kemudian enter. Nah, ya, kalau cara kedua tadi begini ya. Sama dengan average. Kemudian di blok ini nilai teori dengan nilai blok, tahan kursor, kemudian lepas, kemudian enter ya. Oke. Begitupun dengan selanjutnya ya, masing-masing seperti itu. Kalau mau cara cepat langsung di blok ke bawah, tarik sampai muncul tanda tambah yang hitam ini ya, kemudian tarik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi kita harus gunakan fungsi max ya. Nah, caranya langsung saja tempatkan di letakkan pointer di kolom nilai tertinggi. Ya, bagian teori dulu ya, kita akan cari nilai tertinggi untuk teori. Sama dengan apa kalau nilai tertinggi itu adalah max ya. Nah, itu sudah muncul max, silahkan diklik 2 kali. Kemudian di blok semua ini ya. Langsung secara cepatnya di blok semua yang nilai teori, kemudian enter. Nah, sudah didapatkan nilai tertinggi yaitu 90. Begitupun sebaliknya ini. Nah, kita akan seperti itu, masukkan nilai sama dengan max ya. Kemudian blok nilai praktek, kemudian enter. Nah, kalau mau cara cepatnya tadi digeser saja seperti ini. Ya, contohnya kita kasih hilang nilai praktek karena nilai teori sudah dapatkan dahuluan, langsung tarik begini seperti tadi ya, mencari tambah yang tipis tipis ya warna hitam.
Kemudian tarik ke samping ke nilai praktek, langsung muncul nilai 90. Oke, nilai tertinggi sudah kita dapatkan untuk nilai teori dan praktek. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai terendah. Ya, nilai terendah untuk nilai teori dan prakteknya. Nah, kalau nilai terendah kita gunakan fungsi min. Sama dengan min. Diklik 2 kali. Kemudian blok lagi nilai teori. Enter. Ya. Nah, kemudian cara cepatnya tadi itu seperti ini. Oke. Kemudian jumlah siswa yang ikut. Nah, untuk mencari jumlah siswa yang ikut, kita harus menggunakan fungsi count A. Masih ingat fungsinya tadi count A itu? Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan jumlah data dalam range yang berbeda kolom berisi teks. Ya, jadi dalam kolom itu, ya apapun teks yang tertulis, ya mau berupa angka ataukah huruf, ya yang penting ada tulisannya itu akan terhitung sebagai bagian dari yang kita cari, ya. Oke, kita gunakan rumus fungsi count A sama dengan count A. Ya, kemudian blok lagi nilai teori. Karena kita nggak mau mencari jumlah siswa yang ikut. Kemudian enter. Nah, jumlah siswa yang ikut 5. Oke, ini sudah jelas bahwa jumlah siswa yang ikut ada 5. Langsung saja di blok ke samping. Oke. Kemudian kita mau mencari lagi. Selanjutnya kita akan mencari jumlah siswa yang memiliki nilai. Nah, jumlah siswa yang memiliki nilai ini, ya kita akan cari juga. Fungsi yang digunakan adalah fungsi count. Nah, fungsi count itu kan tadi saya sudah katakan bahwa dia digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi, dia khusus angka saja. Jadi, kalau contohnya ada yang bukan angka, maka itu tidak dihitung. Nah, kita gunakan rumusnya. Coba kita gunakan sama dengan count. Count apakah sudah muncul? Count belum. Oh, itu di bawah ya. Ini klik 2 kali. Kemudian blok saja nilai teori. Kemudian enter ya. Nah, untuk mencari nilai prakteknya berapa jumlah siswa yang memiliki nilai praktek, kita langsung saya blok ke samping sini. Oke, sudah benar ya. Nah, semoga sampai di sini kalian paham. Nah, ini masih ada 3 bagian yang belum terisi, tinggal ini ya. Nah, ini yang mau dicari adalah jumlah peserta yang ikut mata pelajaran spreadsheet, ya akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, untuk mencarinya kita harus menggunakan fungsi countif. Masih ingat tadi fungsinya countif? Ya, fungsinya itu untuk menghitung jumlah sel pada suatu range yang memenuhi syarat yang diberikan. Nah, countif itu ya digunakan untuk mencari kriteria tertentu seperti ini. Kita mau cari ya jumlah peserta atau peserta didik ya siswa yang mengikuti mata pelajaran spreadsheet ya, begitupun juga akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, caranya yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan rumus apa tadi? Count if ini sudah ada ya, diklik 2 kali, klik kiri kalau menggunakan mouse. Kemudian di blok semua mata pelajaran yang ada, ini ya di blok. Oke. Kemudian koma ya. Nah, kalau laptop saya dia menggunakan tanda koma. Nah, biasa ada laptop juga yang lain itu biasa dia bukan koma, ya harus di situ titik koma. Nah, kemudian kita input di situ mata pelajaran apa yang diminta adalah spreadsheet ya. Kita tuliskan spreadsheet. Sebelum dimasuk ke mata pelajaran harus ada tanda petik ya, tanda pembuka, tanda petik 2 di atas ya. Kemudian ketik spreadsheet. Kemudian balas petikan. Nah, kemudian enter ya. Nah, sudah muncul berapa jumlah peserta yang mengikuti mata pelajaran spreadsheet, itu ada 2, memang benar ya. Nah, untuk cara singkatnya tadi seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan cara singkat langsung di blok di pinggir kanan bawah, kemudian sampai tanda tambah hitam, kita blok ke bawah. Nah, kita lihat apakah jumlah peserta yang ikut akuntansi dasar hanya 1? Salah. Nah, begitupun juga perbankan dasar. Perbankan dasar itu bukan 0 ya, tapi 1.
Nah, jadi untuk kalau kita menggunakan rumus count if itu tidak bisa menggunakan cara singkat ya sepenuhnya. Harus ada bagian yang diedit. Karena kenapa? Karena untuk bagian ini atau rumus count if itu ada beberapa kriteria yang diminta. Ya, bukan contohnya ini cuma seperti semua. Seandainya seperti semua, maka ya bisa langsung di blok ke bawah ya menggunakan cara singkat tadi. Nah, kalau ini harus diubah mata pelajarannya karena ini spreadsheet di sini. Sedangkan yang diminta adalah apa yang diminta? Akuntansi dasar. Ya, kemudian enter. Oke, sudah benar. Nah, ini juga diganti dengan mata pelajaran perbankan. Oke. Nah, inilah ya data yang sudah lengkap ya. Hasilnya telah kita temukan semua, mulai dari jumlahnya berapa, rata-ratanya, nilai tertinggi, ya terendah, jumlah siswa yang ikut, yang memiliki nilai, dan jumlah peserta yang ikut mata pelajaran tertentu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa dipraktekkan ya hingga mahir. Sekian penyampaian dan pelatihan langsung ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.